rumah pemirsa PAL TV. Halo, kami kembali menyapa pemirsa dengan sejumlah informasi menarik seputar Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Di program Halo Palembang pagi hari ini berengan dengan aku, Mang Cek Midun. Dan tentunya dengan aku, Cek Susan. Semangat pagi pemirsa. Hari ini studio 2 PAL TV sudah dipenuhi dengan anak-anak ya. Ya, betul. Dan pagi hari ini dingin-dingin, ini jangan sampai buat pemirsa males untuk begawe ya, untuk beranjak dari tempat tidurnya ya, tetap terus ya, namanya cuaca ini kadang-kadang juga membentuk karakter masyarakat setempat ya. Kata wong kalau wong Palembang tuh keras, kasar karena galak panas. Iya betul. Tapi kalau dingin biasa galak tidur ya. Iya, galak tidur. Jadi Cek Susan lagi adem-ademnya nih hari ini. Betul. Dan kita juga di rumah, untuk pemirsa di rumah hari ini akan juga informasi yang sedikit ringan ya. Karena ini biasanya kita penuh dengan politik yaitu ya, dan juga ada beberapa narasumber yang menghadirkan materi-materi yang dikira kayaknya aduh ini bakal beratnya menjalani hari, tapi hari ini kita akan ceria-ceria. Cek Susan ngomong tadi sudah rame di sini, sudah dipenuhi dengan anak-anak yang luar biasa ya, yang dengan kegiatan-kegiatan positifnya diisi untuk menciptakan yang namanya cerita-cerita, cerita-cerita, dan mereka diberikan keberanian ini untuk bercerita, mendongeng ya, cerita-cerita khususnya cerita-cerita masyarakat Kota Palembang ya. Ada cerita-cerita dongeng apa kira-kira? Betul. Nah, tema kita hari ini Cek Susan adalah Sumsel Berkisah, Merangkai Imajinasi di Kampung Dongeng. Nah, mungkin yang bagi pemirsa di rumah sudah pernah dengar Kampung Dongeng ya? Nah, sudah pernah. Ini komunitas Kampung Dongeng yang dimana ini adalah isinya, anggotanya adalah pendongeng cilik yang diketuai sama Kak Nino nih, Ketua Kampung Dongeng Sumsel. Betul. Kak Nino kita masih simpan dulu simpan dulu. Kita kenalan dulu sama yang imut-imut pagi hari ini. Selamat pagi, halo semuanya. Halo. Lainan kalau pendongeng cak itu ya. Betul. Halo, biar semangat yang nontonnya. Nah, pemirsa di rumah sudah ada beberapa pendongeng cilik hari ini di studio PAL TV. Kita bakal kenalan satu persatu. Mungkin Cek Susan ya, dari yang mana dulu? Dari yang ini dulu, yang gemoy dulu. Boleh, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Akemi. Halo, nama saya Safia. Halo, saya Khalifa. Halo, nama saya Zaren. Halo, nama saya Ataya. Halo, nama saya Akbar. Oke. Apa nama-namanya tadi? Coba diulang Cek Susan. Jadi ini sudah ada adik-adik kita yang sudah membuat suatu kegiatan masa kecilnya berarti Cek Susan. Benar. Ya. Kalau biasanya anak-anak kecil kan disibukkan dengan gadget, disibukkan dengan berbagai mainan-mainan yang mungkin tidak seusianya, tapi adik-adik hari ini sudah berkecimpung di dunia dongeng dan juga membagikan kisah inspiratifnya pagi hari ini. Apalagi Kampung Dongeng ini mengangkat dongeng-dongeng dari Sumatera Selatan. Betul. Jadi, nah mereka ini ternyata sudah terbentuk juga komunitas Kampung Dongeng ini dan akan menggelar pentas tahunan. Nah ternyata mereka juga ada kegiatan tahunan nih, pentas tahunannya itu dengan temanya itu adalah Tebat Petai Tebing Tersarlup. Apa dia itu ya? Kita mau tanya dulu yang pertama, mungkin tema pentas tahunan di Kampung Dongeng Sumatera Selatan tahun ini apa sih? Siapa yang mau jawab? Tunjuk tangan dulu siapa yang mau jawab. Oke. Silakan. Pada tahun ini kita akan mengambil tentang tema Tebat Petai Tebing Tersalup. Oh, apa tuh? Artinya apa? Siapa yang mau jawab? Ayo siapa yang mau jawab? Arti dari tema Tebat Petai Tebing Tersarlup. Oke Kak, Alifa izin jawab ya Kak. Boleh. Jadi arti dari tema kita ambil pada tahun ini yaitu Tebat Petai Tebing Tersarlup, artinya adalah sungai petai yang berasal dari bukit yang tinggi. Sungai Petai itu pete ya? Iya, betul. Oh, bukan. Bukan ternyata. Sungai Petai itu diangkat juga dari dongeng Sumatera Selatan ya? Betul Kak. Sungai Petai itu apa sih? Kalau di Sumatera Selatan itu? Ada yang tahu nggak? Sungai Petai itu letaknya di Oku Selatan. Oh, jadi itu nama sebuah daerah begitu ya? Betul Oku Kak. Selatan ya. Wah, luar biasa. Cek Suan beda tahu ini. Iya, betul. Lah besak togok mak ini. Baik, kalau untuk lokasi pelaksanaan pentasnya sendiri tahun ini di mana? Asemi? Mau jawab? Akemi loh namanya. Akemi. Ya Akemi jangan tegangnya lagi tidak ngambil rapot loh ini. Iya. Takut nilainya merah semua gitu ya. Dapat hadiah dari mama ya. Ya oke, siapa kamu mau jawab? Lokasinya Di Geraha Budaya Jakabaring. Oke, Geraha Budaya Jakabaring itu tanggal berapa sayang? Kira-kira?
tepatnya pada tanggal 25, Kak. Oh, 25 ini. Di bulan Desember, Kak. Oh, bayar enggak kalau Kak Susan, Cek Susan ke sana? Bayar. Bayar ya. Udah acak gratis apa? Oh, bayar ada kartis masuknya ya. Betul, Oh, kayak Kak. gitu. Jadi nanti ini adik-adik ini yang mendongeng. Iya, Kak. Seperti itu. Oh. Tapi dongengnya dengan dalam bentuk dongeng musikal, Kak. Oh. Oh ya, jadi ini kayak masuk keluar lagi kayak gitu, Betul, yang lain Kak. lagi. Terus dibumbuin sama ada tarian sama lagu biasanya. Betul ya, banget, kalau drama Kak. musikal. Oke. Oke. Nah, Cek Susan pengen tanya nih dari satu-satu ini, biasanya di panggung itu jadi apa aja? Perannya Banyak ya. perannya. Mungkin dari Ujung atau dari Akemi boleh silakan. Kalau Akemi jadinya peran anak-anak, Kak. Oh, peran anak. Yaudah, mungkin jadi ibu-ibu kan. Oh, jadi anak-anak di sana. Oke, kalau Namanya tetap Akemi atau diubah nanti pas di pentas panggung? Tetap Ah, tetap tetap Akemi. Akemi. Kalau ini yang kuncir 2 siapa namanya saya tadi? Safia. Safia. Safia jadi apa? Pohon bay tegak? Tidak dong. Oh, tidak. Iya, jadi anak-anak juga, Kak. Oh, jadi anak-anak yang bermain ya di situ. Oh, kalau Khalifa, mamanya. Bukan Bukan, dong. Kak. Kalau Kak Alifa jadi narator 1, Kak. Narator Oh, itu apa apa? tuh? Narator itu adalah yang bacain ceritanya. Berarti ada yang bacain cerita, terus ada yang Berdialog, gerak-geraknya. Kak. Oh, ada yang dia. Jadi nanti Alifa kayak bacainnya pada zaman dahulu yang gitu, Oh, Kak. masuk ya mereka. Iya. Oh. Tapi kalau Khalifahnya berarti in frame atau nanti di luar frame? In frame, Kak, di Oh, dalam. tetap di in Oh, frame tetap ya. di dalam. Berarti tapi di pinggir panggung kayak gitu. Betul, Kak. Oke. Kalau yang sebelahnya? Kalau saya Kak jadi anak-anak juga. Oh, jadi anak-anak juga. Itu siapa namanya? Jadi berperan jadi kakaknya Siti. Kakaknya Oh, Kak Siti. Siti. Ada Siti nggak di sini Aisyah? Sitinya? Ada nggak Sitinya? Sitinya? Oh, belum Oh, ada nggak ya. ada, Oke. belum ada. Kalau ini sebelahnya jadi apa? Kalau saya berperan sebagai kakek-kakek. Oh, banyak ya perannya nanti ya di Tebat Petai ini. Ada berapa Betul, perannya? Kak. Ada berapa yang pegang peranan? Yang Ada ikut ya. berapa ya, Kak? 32. Oh, banyak Banyak-banyak juga ya. nih. Berarti yang ikut ke apa namanya tuh ikut berperan juga di situ. Iya, di dalam Kak. itu. Tapi kalau untuk yang membacakan cerita cuma Khalifah. Cuman 2, ada 2. Oh. Ada narator 1 dan narator 2. Oh, seperti itu. Berarti yang berperan tidak perlu ngomong atau ada juga Masih sesi ada ngomong? dialognya. Oh, masih ada dialognya. Oke, nah ini kita pengen tahu juga kan ini kalian rata-rata umurnya berapa sih? 6, 7 ya kali? 8? Enggak? Ada yang SD, ada yang SMP, Kak. Oke. Nah, kenapa sih tertarik ikut untuk pentas dongeng sendiri? Kan mungkin kalau seusia kalian kan ada yang pengennya main boneka aja di rumah, atau ada yang pengen piano kayak mungkin santai-santai ya. santai-santai, Coba kalau yang dari lain. Akemi, kenapa tertarik ikut dongeng? Seru. Seru. Kenapa serunya Akemi? Kayak itu apa bisa tangkap-tangkap kalau belajar dongeng itu bisa ngubah suaranya itu. Oh, kayak mana suaranya? Suaranya. Coba. Kayak bisa ngubah suara kecil, suara besar. Oh, Oh, kalau latihan intonasi oh, ya. luar biasa. Kalau Akemi pernah jadi berubah-ubah kayak gitu suaranya dikasih peran? Pernah. Oh, coba jadi apa kemarin sempat? Hmm, Misalnya jadi apa kemarin? misalnya jadi kayak misalnya suara anak-anak yang kecil gitu. Nah, coba Misalnya, gimana? Halo, Kak. Oh. Jadi Keren diajarin ya. acting sedini mungkin ya, mulai dari mungkin ada dialognya, tadi dialognya juga diajarin ada yang suaranya lebih ada Ada yang kecil. besar, ada yang... Kalau yang besar? Kalau yang besar tuh kayak suara raksasa gitu. Oh, gimana? Misalnya kalau apa coba? Halo gitu. Kayak Oh. agak ditingkatin besar. Dari dia ngomong halo itu aja udah berubah ya karakter Betul. dan juga mimik mukanya. Kalau Safia, Kenapa tertariknya? kenapa tertarik? Nah, itu karena anggap Safia itu kayak seru banget, Kak. Bisa ketemu teman-teman baru ya. Oh, oke. Waktu Safia ikut ada apa? Gugup nggak? Grogi nggak? Grogi nggak? Dikit sih. Oh, dikit. Waktu naik panggung ya, udah biasa ya. Kalau Khalifah sendiri?
Kalau Kak Alifa sendiri ikut Kampung Dongeng juga seru banget Kak. Terus juga karena belajar dongeng ini Kak Alifa bisa memotivasi teman-teman, terus juga bisa menghibur teman-teman, bisa menghibur adik-adik melalui pesan kebaikan yang disampaikan lewat Di dongeng. Oh, Kak Alifa udah berapa lama untuk ikut dongengnya sendiri? Dari kelas 4 SD Kak, dan sekarang Alifa kelas 2 SMP. Wow, keren dari kelas 4 SD ya. Kalau sebelahnya siapa namanya saya? Zaren. Zaret. Kalau saya sih Kak, kalau saya sih Kak, Kenapa? Karena ikut-ikutan teman atau memang dari Senang sih, Zaretnya? Kak. Oh, senang ya. Senang ya. Senang karena tertarik seru tadi kali ya. iya. Oke. Oke. Sebelahnya siapa namanya, Say? Saya. Ataya kenapa tertarik? Aku sih Kak tertarik kayak seru banget Kak. Oke. Serunya di mana? Emang suka nyanyi kah? Emang suka acting kah? Atau emang acting ya? Wah, pernah jadi apa aja? Jadi apa ya, Yang seru, yang menurut Ataya seru nih. Pernah jadi peran apa? jadi api. Jadi api? Iya. Oh, jadi Api nggak ngomong dong? Ngamuk-ngamuk dong berarti. Gitu. Jadi api itu nggak ngomong atau jadi api itu seperti apa berarti? Kayak Ada dialognya juga? kayak gitu. Oh, oke. Oh, Iya, gitu iya, ya. Gitu ya, oke. Sebelahnya siapa namanya, Say? Akbar Kak. Akbar. Aku lapal kalau nama ini berganti lagi anak-anak. Kembali lagi kan? Ya Akbar, kenapa Akbar Karena pilih ini? seru banget Kak, karena bisa ketemu teman-teman yang baru. Oh, keren. Berarti ada serunya, Ya. pengen ketemu teman yang baru, terus juga pengen memberikan juga hal-hal yang bermanfaat bagi teman-teman Kak. sebaya ya. Karena di sekolah kita lihat juga untuk non akademik nggak ada ya. Betul, agak untuk sedikit ekskul. jarang ya. Jarang. Kita mau tanya juga dong sama Halifa mungkin yang bisa jawab ya. Kalau untuk proses dari mulai ada proses reading nggak sih? Ada proses reading terus latihan dan segala macam. Berapa bulan sih proses dari Tebat Petai Tebing Tersalup ini sendiri? Untuk prosesnya itu 1 bulan Kak. Mhm. Jadi mulai dari prosesnya pembagian tokoh yang akan ditampilkan, ada yang menjadi kakek, menjadi anak-anak. Lalu kita akan belajar untuk reading, untuk membaca, belajar narinya, belajar vokal, belajar mimik muka, gestur, ekspresi, dan juga tata panggungnya juga Kak. Oh, jadi sebulan prosesnya? Betul, Kak. Mulai dari pemilihan karakter, lalu reading, lalu latihan secara langsung begitu ya? Betul sekali Kak. Itu cukup hebat juga ya, sebulan udah bisa tampil maksudnya gitu. Ini sudah berapa lama sih kalau komunitas Kampung Dongeng sendiri? Udah berapa ya Kak? 12 tahun. Wow, 12 tahun ya. Kali Fabi udah dari berapa tahun ya? Dari kelas Iya, 4 iya, SD iya, ya? betul, Kak. Nah, apa sih yang pengalaman yang Khalifah alamin, yang paling Khalifah seru dan paling Khalifah pikir ikut komunitas ini memang benar-benar bermanfaat? Tentu saja Alifa bisa bercerita untuk teman-teman, dan juga Alifa pernah alhamdulillah dikasih kesempatan untuk mendongeng bersama Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo. Wow, Masya Allah keren. Kapan itu? Pas Alifa kelas 6 SD Kak, tahun 2022. Itu Khalifah perwakilan dari Sumatera Selatan atau memang ditunjuk kayak Atau gitu? itu kunjungan Ibu Atau Iriana? kunjungan? Kunjungan Ibu Negaranya ke Kota Palembang. Jadi Kampung Dongeng itu alhamdulillah dipilih untuk menghibur adik-adik yang ada di sana Kak. Jadi Alifa bersama Kak Nino yang mendongeng. Oh, berdua jadinya ya. Jadi salah satu talent muda dan juga pendiri dari Kampung Dongeng tadi. Saya sampai merinding Iya, ya. Mana lah betul. Kak Nino ini ya? Iya, betul-betul. Nanti kita hadirkan nanti Kita ya. hadirkan Kak Nino ini ya. bisa Kalau kita mau tanya tadi kan Halifa udah lama banget nih ikut Kampung Dongeng sendiri, sudah berbagai macam perannya. Kalau Akemi udah berapa lama ikut? Masih inget nggak? Baru 1 tahun. Oh, baru 1 tahun. 1 tahun. Oke, Apa oke. yang dialamin sama Akem itu? Perasaannya gimana? Apa yang udah bisa ngapain aja di ini selama setahun? Udah mulai bisa suara kecil sama suara besar, ngubah suara. Terus mulai bisa agak tenang gitu kalau dongeng tuh. Agak bikin tenang. Oh, nggak kalau kemarin-kemarin agak gugup ya. Oh iya. Soalnya Kak
Kak Nama Midun aku lupa kawan. Kak Midun dulu seumuran adek ini masih menyeye ya. Betul. Oke, pemirsa di rumah kita bakal balik lagi tentunya di segmen kedua kita masih dengan tema Sumsel berkisah merangkai imajinasi di kampung dongeng. Tapi nanti kita akan menghadirkan informasi-informasi dan juga narasumber lagi yang mungkin akan berbeda lagi Benar. dari adik-adik kita yang di segmen pertama. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo, Halo Palembang. Palembang. Terima kasih pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang dan ini segmen kedua kita tentunya bersama dengan tema Sumsel berkisah merangkai imajinasi di kampung dongeng. Dan tadi di segmen 1 kita sudah kenalan dengan beberapa talent yang menjadi pendongeng nanti ya di pentas tahunan dengan tema Tebat Petai Tebing Tersarlo. Nah, ini di segmen kedua ini pemirsa kita menghadirkan sesepuhnya. Betul. Ketua dari Kampung Dongeng Sumsel ada Kak Nino. Halo Kak Nino. Halo. Nyapa kalau pendongeng itu Betul, ya. harus penuh ekspresi dan intonasi Bener, ya. Iya, kita bawa lah kita tadi tuh kan yang sedih, yang apa tuh ceria. Iya. Iya Kak Nino dong. sehat. Alhamdulillah sehat sih. Waras Kak Nino ya, Oh, iya, mengetuai anak-anak semua ya. Nah itu dia, harus selalu waras ya. Tapi sama mereka tuh bahagia Oh, kan. bahagia jiwa tadi ya. Betul. Cek Susan tadi di rumah anak 2, 3 tadi lah stres. Iya betul. Apalagi Kali ini Kak udah Nino. ke 30-an, 40-an masih tetap semangat ya. Iya, harus Biasa. dong. Betul, Kak Nino, kita boleh kenalan dulu dong sama Kak Nino. Mungkin yang selaku Ketua Kampung Dongeng Sumsel sendiri, ini Kampung Dongeng Sumsel itu apa sih? Lalu ceritain sama teman-teman yang ada di rumah untuk pentas tahunan ini. Iya, jadi Kampung Dongeng itu adalah komunitas Kak. Ya. Kegiatan kita itu lebih fokus ke membudayakan kembali dongeng di Sumatera Selatan khususnya. Sebenarnya Kampung Dongeng itu bukan di Sumsel aja, udah se-Indonesia. Ada bahkan ya? di sampai Indonesia Timur udah ada. Kalau untuk di Sumatera Selatan kita ada di Pagar Alam, Banyu Asin, udah banyak di kota-kota lainnya yang ada di Sumatera Selatan. Jadi ini komunitas buat teman-teman yang suka banget sama dunia dongeng, dunia anak sama literasi. Jadi nggak harus dongeng juga. Ada yang belajar MC, ada yang belajar acting tadi. Makanya tugas akhirnya dongeng musikal. Jadi digabungkan semua unsur seni ya, dari Iya. mulai acting, menyanyi, menari, presenter juga. Iya, tapi Melatih lebih fokusnya ke anak-anak. dongeng Kak. Oke, jadi melatih anak-anak itu untuk berani dulu tampil ya. Iya, Kak Nino, ya. betul. Benar-benar ini kegiatan yang luar biasa Iya. gitu sama Kak Nino. Iya. Nah ini juga di samping-sampingnya ada adik-adik. Iya. Kenalan lagi dong. Iya. Nah. Halo. Memang harus ada pawangnya di sini Ini ya. nih, kita kenalan ya. Ini Ya. yang tadi segmen 1 ada pendongeng cilik ya. Ya, betul. Nah ini juga bagian dari dongeng musikal tahun ini. Ini ada siapa? Kenalan, ayo. Perkenalkan, nama saya Kak Aura. Ra, ini siapa namanya? Halo, nama saya Kak Kisha. Oke, Kisha. Satu Oke. lagi. Halo, nama saya Alisa. Wah, Alisa. Halo semuanya, nama saya Danisa. Danisa yang ujung. Halo, nama saya Sultan. Sultan, Oke, cuma Sultan. Sultan yang ku inget ya. Betul. Jadi mereka ini dari angkatan 1, 2, 3, dan 4. Terus berbeda-beda karakternya. Memang ada yang datang ke kampung dongeng dengan background yang introvert, yang kalau ngomong seadanya aja. Tapi makin kesini berubah makin ya? udah percaya diri, udah mau kumpul sama teman-teman, udah lebih terbuka seperti itu. Oh, berarti tiap tahunnya Kak Nino ini membuka batch kembali untuk Iya. pentas tahunannya atau justru untuk Kelasnya. kelasnya Iya. aja? Ada kelas namanya kelas pendongeng cilik. Oke, boleh dijelasin Kak apa aja kelas-kelasnya Kak? Jadi Kampung Dongeng awalnya kan hanya komunitas untuk yang relawan-relawan besar aja. Tapi makin kesini ternyata banyak banget orang tua yang pengen dibuatin kelas biar anaknya bisa lebih berani dongeng gitu. Karena ternyata lomba dongeng di Sumatera Selatan tuh banyak Kak. Dan nggak ada wadah setelah lomba tuh anak-anak mau diapain berpotensinya ini. Jadi kita menampung aspirasi itu. Nah, jadi kelas pendongeng cilik ini Kak Nino laksanakan 1 tahun sekali. Untuk angkatan 1, angkatan 2, angkatan ketiga. Tapi untuk angkatan keempat Kak Nino akan batasi 1 tahun 2 kali. Jadi belajarnya hanya 6 bulan. Kalau selama ini 1 tahun nih Kak Nino dampingin, bahkan dari angkatan 1 sampai mereka sekarang itu masih Kak Nino dampingin. Kalau ada kegiatan lomba, mereka mau perform di sekolah, kemudian nambah-nambah materi kalau yang lupa masih terus didampingin.
Jadi kelas pendongeng cilik itu isinya itu tadi, semua anak-anak yang minat untuk ada dunia dongeng, itu kita tampung, kita kasih wadahnya buat mereka menunjukkan nih sebenarnya mereka punya potensi luar biasa dengan kegiatan literasinya. Oke, kalau base campnya di mana tuh kan? Base campnya sementara di Global Islamic School. Nanti insya Allah kita akan pindah ke Dewan Kesenian Palembang. Oke, ada pertemuan wajib nggak seminggu berapa Ya. kali gitu? Jadi 1 minggu 1 kali di hari Minggu. Oke, dari jam berapa? Dari jam 1 sampai jam 4, terkadang jam 2 ya kita lihat kegiatan anak-anak, kesepakatan bersama orang tua. Karena kalau Kak Nino waktunya kalau hari Minggu itu fleksibel sih emang buat kelas pendongeng cilik. Oke, berarti di 2024 sudah habis nih kelasnya ya Kak? Sudah selesai, Desember ini udah selesai. Desember ini. Nah, Nanti tapi tetap 2025 pendampingan. sudah Udah mulai buka. open recruitment lagi? Udah tutup kita. Oh, udah tutup? Udah, dibukanya di bulan Desember tanggal 5, tutupnya kemarin tanggal 15. Oh, untuk 2025 Untuk itu ya? 2025. Nah, berarti dari yang tahun pertama, kedua, ketiga, kalau mereka masih pengen ikut masih boleh? Iya, tetap didampingin. Kalau mau datang nggak apa-apa. Kalau angkatan 1 udah jadi relawan Kak mereka. Oh, maksudnya gimana? Pengajar Udah ya? masuk, udah masuk ke dalam kepengurusan Kampung Dongeng Sumatera Selatan ya. Oh. Jadi mereka yang nge-backup kalau misalnya Kak Nino nggak bisa ada jadwal 1, mereka. bentrok jadwal, mereka yang turun. Oke. Itu anak-anak umuran berapa tuh? Yang seperti Khalifah Syaratnya tadi ya? deh. Alifa, kayaknya. Syifa, terus si Kisya nih walaupun SD dia sering jadi backup Kak Nino. Kalau Kak Nino jadwalnya bentrok, pasti dia turun gantiin Kak Nino. Jadi jangan heran kalau misalnya tabungan mereka tuh udah punya uang sendiri. Keren. Udah ngisi pundi-pundi tabungannya sendiri. Selain mereka punya kegiatan yang positif, ada beberapa lembaga yang mengundang memberi fee itu masuk langsung ke rekening Udah mereka. dapat job ya, Udah, jadi ya. udah. Keren. Kisah mau ngomong nih. Tuh. Kisah pernah backup Kak Nino atau di luar dari backup Kak Nino, ada job apa sih pernah diambil sama Kisah waktu acara Pernah apa? terlibat di apa? Big event apa? Event yang besar tuh apa mendongengnya? Event yang besar itu mendongengnya acara Bank Indonesia, Kak. Oke. Pentasnya di mana? Sumsel masih? Sumsel. Apa Dia tuh pernah kemarin? keluar kota yang di Oku Iya, sama Ibu Bupati ya. iya. Wow, biasa. Jadi Kak, selain dongeng, Kampung Dongeng ini kan punya banyak mitra nih, salah satunya Pal TV Ya. yang ada acara setiap hari Minggu. Betul. Kampung Ya, Dongeng. Kampung Kita juga punya mitra lain, seperti lembaga-lembaga di luar itu minta kita mengedukasi untuk anak-anak seusia mereka Betul. untuk lebih aware kepada rupiah. Nah, ini anak-anak semua tampil, semuanya sudah menjadi mentor-mentor cilik. Ya, Wow, menarik ya. keren. Kak Nino, kalau misalnya orang tua yang ada di rumah atau wali-wali yang ada di rumah pengen anaknya gabung nih ke Kampung Dongeng, ini syaratnya ada syarat khusus kah atau ada seperti apa peraturan Iya, yang pertama kemauan itu datang dari anak, Iya. Didampingi dan support dari orang tua. Ada beberapa orang tua yang anaknya punya potensi, tapi orang tua itu awalnya aja support, terus kalau ada PR kayak ada tugas itu males banget ngerjainnya. Jadi untuk angkatan yang kelima ini, Kak Nino akan lakukan seleksi wawancara benar-benar atas kemauan sendiri, mau atau tidak untuk melaksanakan kegiatan sampai tuntas. Itu syarat utama dulu. Yang kedua itu usianya kelas 2 SD sampai kelas 1 SMP. Nah, iuran kegiatan kita itu satu angkatan itu yang tahun ini 1 juta untuk 6 bulan. Kak Nino ada SPP nggak ada SPP, cuma kita ada uang kegiatan kayak Pekan Ceria. Kegiatan Pekan Ceria itu bayarnya 1 kali, tapi terlaksananya sampai 6 bulan. Nanti kadang-kadang di tahun mereka udah selesai, mereka masih bertugas lagi, seperti itu. Praktek sih lebih banyak kita, Kak. Iya. Tapi lumayan tidak terlalu mahal juga 1 juta untuk 6 Iya, bulan ya. Dan benar-benar. nanti kan mereka juga punya kesempatan tampil di Berbagai event-event yang event. luar biasa dan tadi jobnya bisa langsung masuk ke rekening Betul. masing-masing. Bukan Ya. hanya itu saja, yang jelas kita membangun keberanian anak Benar, dulu itu nih yang untuk paling tampil. penting Iya. ya. Poin utamanya adalah bagaimana kita menjadikan anak Sumatera Selatan ini nggak selalu sama gadget. Mereka punya Benar. ruang untuk mengembangkan potensi yang sebenarnya mereka kadang-kadang tahu mereka punya potensi tuh Iya. dalam kegiatan literasi, tapi mereka nggak punya wadah. Nah, ini Kampung Dongeng kami fasilitasin dengan kegiatan-kegiatan yang bersinergi dengan mitra. Oke, nah Kak ini kan pentas tahunan setiap tahun ya berarti Iya. ya udah di. Nah kalau untuk tahun ini sendiri itu Tebat Petai Tebing Tersalur. Boleh dijelasin dulu apa sih Kak itu? Terus backgroundnya kenapa pilih itu?
Jadi memang untuk dongeng musikal kita ambil dari Ceteraya daerah Sumatera Selatan. Mulai dari yang pertama ada Pangeran Atadiraja dari Oku Selatan. Jadi kalau untuk yang Tebet Petai Tebing Tasalub ini kita ambil kearifan lokal dari Oku. Karena di sini kita mau menyematkan pesan tentang jangan apa ya adik-adik ya pesannya? Jangan apa? Jangan sombong dan suka berbagi. Jadi Langsung kita dites mau- sama Kak Nino tadi. Iya, Kalau melamun dikit langsung dites sama Iya. Kak Nino. Jadi kayak Laura nih udah pernah bawain dongeng ini. Iya. Tebet Petai Tebing Tasalub juga adik-adik. Ini dongeng yang sering mereka bawain. Jadi mereka udah paham isinya. Oke. Kita mau tanya juga sama yang gemes-gemes pagi hari Boleh ini. nih, gemes-gemes semua nih Kak. Iya, kecuali Kak Nino dan kita berdua ya. Masih gemes ya susahnya, gemes tenangan nih. Iya benar. Karena kita sudah uzur ya Kak Nino ya. Kita sama yang kecil-kecil dulu nih. Ini mulai dari yang paling Aura. ujung. Aura. Aura pernah menceritakan Tebat ini Tebet Petai Tebing Tasalub Tebet dan dongeng lainnya Kak. dan dongeng lainnya. Banyak banget ini. Udah berapa lama sih gabung di Kampung Dongeng? Aura? Udah 2 tahun. Wow, 2 tahun. 2 tahun tuh ngapain aja? Udah bisa ngapain aja sih? Iya. Udah bisa gestur, olah vokal. Iya. Hmm. Terus? Udah banyak tropinya ya? Iya, Wah, sering ikut lomba juga Aura. sering. Oh, juara berapa aja sih pernahnya? Pernah juara 3, juara 2, pernah juga juara 1. Itu semuanya di dongeng? Atau Dongeng ada dan yang lain? puisi ya? Iya, dengan puisi, storytelling juga pernah. Boleh dong spill berapa sekarang tabungannya? Langsung nak nanyo Langsung tabungan. nanya, langsung nak kepo. Banyak kah? Luar biasa. Kalau udah ikut lomba-lomba kan biasanya memang ada hadiahnya Ada Kak Nino hadiah. ya. Benar ya, luar biasa. Nah, Sama yang sebelah Kak Nino, Kisha, Kak. Kisha. Gembul. Nih Bul udah berapa gemes tahun Bul banget ikut, ini. Bul? Udah 4 tahun, Kak. Wow, ini lebih banyak lagi tabungannya. berarti. Tabungannya Oh iya ini. Iya, terapi. Suka traktir kita ini. Betul. Kemana aja udah mendongengnya? Tadi ada ke Oku, terus Iya. kemana lagi? Jakarta. Oh, Jakarta, Wah, juga Jakarta pernah. juga lomba atau apa itu kemarin waktu di Jakarta? Kemarin di Jakarta itu kita edukasi dan TOT ke Bank Sentralan. Oke. Jadi dia akan lebih paham ke Bank Sentralan. Seru ya. Keren, masih Kalau kecil anak-anak udah. seusia ini udah bisa keluar kota dan gratis loh. Gratis banget. Kan? Gratis ya kemarin? Biasanya banyak yang belum naik pesawat kan ini umur-umur bener. segini. Kalau Kak Midun dulu nunggu liburannya Kak ya. Itu kan naik bus ya. Kemarin kita Kak 22 orang itu 22 orang ya, 22 orang itu berangkat semua ke Jakarta. Wow. Di TOT-nya di sana. Gratis. Gratis semua kita disupport. Betul. Terus bonusnya jalan-jalan ke Ancol, ke Dufan. Wah, Cek Susana nyuruh lah mencak itu masuk anak itu ya. Lah tutup mulu nah. Angkatan 6, Cek. Iya, iya. Karena memang kan kalau pemerintah melihat anak-anak yang produktif dulu pasti seneng banget. Karena zaman sekarang kan jarang ya kan Nino, Iya. anak-anak biasanya disempelin Generasi sama muda. gadget. Betul. Sama Generasi muda. kegiatan-kegiatan yang Sebelahnya? berikutan. Kak Lisa. Alisa udah berapa tahun ikut? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Tapi udah kemana aja Alisa? Baru Masih di ya wilayah Kak, masih Palembang? di kelas dia. Masih kelas? Iya, masih kelas. Dulu pertama kali ingat gak sih yang paling susah pelajarannya apa? Gestur, intonasi atau apa? Boleh pakai mic-nya sayang. Ya. Waktu belajar panduan suara sih. Panduan suara. Panduan suara. Oh, jadi mereka ini juga diajari olah vokal seperti apa tuh? Betul, jadi olah vokal untuk menentukan bagaimana mereka bisa menguasai suara kecil dan suara besar. Kan jadi mereka wajib punya 3 suara, suara kecil, suara besar, sama suara narasi. Oh. Itu aja dulu modalnya. Untuk Suara membawakan hati enggak ya? Suara hati? Jangan. Iya, Susah iya, kan dengerinnya. Itu masih ada 2 lagi. Masih ada Suara dua. sebelahnya Dan apa? Nisa. Jangan tidak dituntaskan. Jangan ini. dituntaskan. Maknya marah kakek yang lagi Iya, duduk iya, depan. iya, iya. Silakan. Berapa tahun sayang udah ikut? Udah 3 tahun. Dua, 3 tahun. Udah keliling Sumatera Selatan dan luar kota? Udah. Kemana paling jauhnya? Ke Bandung. Oh, ke Bandung. Keren, teteh ya. Kemarin di Bandung ingat gak sih pentasnya apa atau ikut lomba apa? Ke Bandung kemah dongeng. Kemah dongeng. Kemah dongeng. Jadi dikumpulin ya Kak Nino dari Se-Indonesia. seluruh. Oh, luar biasa, luar Keren, biasa. luar biasa. Dan- Sultan nih. Ingat Ya ya? Sultan Berapa udah tahun? duduknya paling ujung ya. Iya. Berapa tahun Kak udah di Kampung Dongeng? 3, Pakai ming ya? 2,5. 2,5 tahun. Udah keliling juga?
Oh belum? Ya, Masih Sultan masih di belajar. kelas. Masih di kelas. Kak Nino, boleh dong sedikit dengerin, kita mau dengerin dongeng dari salah Bagian satu partnya deh. Iya, partnya sedikit Yang deh. mana? Mereka deh, Tebat satu-satu. petai, tebing tesarlut ya? Bebas, yang menurut Bebas. mereka kayaknya, Oh, oh iya. ini nih Yang oke lah, oncaknya oke banget, katanya oncak tuh. banget. Oke. Siapa kira-kira yang mau Pas mendongeng? bagian si... Atau campur-campur Oke, dongengnya. Iya. boleh. Kisya aja, dialognya Kisya. Apa? Mau berdiri atau duduk? Tebat pada tebing tesarlut. Oke, di sini aja, duduk Iya, aja. di sini aja duduk aja. 1, 2, 3. Makanan ini untuk aku galau. Pergilah, baunya. Oh. Pakai bahasa Palembang ya. Iya, ada dialeknya, pakai bahasa Palembang. Kalau Haura, inget nggak? Ya. Coba. Ya, coba. Ah, sudahlah. Tidak ada makanan di sini yang cocok untukmu. Keren. Nih, yang bagian Rashid. 1, 2, 3. Betul Kak Rashid. Oh, oke. Sultan, apa Sultan? Anak-anak ya kalau Sultan ya. Apa Sultan adegannya? Ayo bantu aku. Berat loh. Alisa apa Alisa? Banyaknya makanan. Mang, bi otong keboda. Oh. Jadi dialeknya dialek Sumatera Selatan ya, Kak Iya. Nino, ya. Tapi nggak kental, biar yang lain ngerti. Betul. Kalau kita mau pakai bahasa ibu, aduh susah banget. Komering itu banyak banget ya ragam bahasanya. Oke lah pemirsa di rumah, kita masih ada satu segmen lagi, tentunya ini sudah cukup dibuat kagum ya pagi hari ini sama adik-adik yang luar biasa. Tapi kita bakal satu segmen lagi ngobrol bersama dengan Kampung Dongeng, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baik pemirsa, di segmen terakhir kita tentunya di Halo Palembang edisi hari ini, dan dengan tema kita yaitu Sumsel berkisah merangkai imajinasi di Kampung Dongeng. Kalau tadi kita sudah banyak cerita ini bersama dengan adik-adik dan juga bersama dengan ketuanya ya, ketua geng hari ini yang ada di ujung. Dan saat ini kita sudah bersama seluruh cast dari pentas akhir tahun dengan tema Tebat Petai Tebing Tersalut. Sapa dulu, halo. Ame ya. Kali ini biasanya kami di kursi ini adalah tegang. Tapi kami lah santai dan ini sudah. Betul. Anak B sudah apa namanya itu sudah positifnya pokoknya tuh ya. Betul. Tadi yang belum muncul yang terakhir kita kenalan dulu Kenalan sama dulu. kamu, boleh silakan. Halo Palembang. Hai. Salam kenal, Ya. Mam Cek Midun, Cek Susan. Oke. Perkenalkan, nama saya Yoza. Yoza, oke. Halo semuanya, nama saya Aurel. Aurel. Halo semuanya, nama saya Naya. Naya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa, salam kenal. Siva, salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilda. Wilda. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sasmeka. Sasmeka. Ini sebelahnya tolong diperkenalkan juga. Halo Oke, ini juga adalah tergabung dalam nanti pentas Pentas akhir tahunan tahun ya. ya. Nah, kalau kita mau tanya-tanya lagi mungkin dari yang sebelah Kak Nino, ini udah berapa lama Sasmeka bergabungnya dan udah kemana aja sih? Kalau aku sih udah sekitar 2 tahun, Kak. Ya, Oke. udah jadi relawan juga atau masih ada kelasnya? Masih kelas dia. Masih kelas. Sudah kemana aja Sasmeka? Baru ke Jakarta sih kemarin. Baru sombong banget, baru sombong banget. Ke Jakarta. Gratis pulang Iya, ya. iya, iya. Belum seumur hidup gratis ya. Iya, iya, betul. Sombong banget ya baru ke Jakarta gitu ya. Oke. Amin. Ada. Oke, Sebelahnya. sebelahnya silakan. Kak Udah Wilda. berapa lama gabungnya? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Tapi udah Udah bisa apa nih? Dia baru menang Kak. Oh. Woi. Juara 1 Di mana? di Banyuasin. Ya. Keren. Bawain apa kemarin? Bawain apa kemarin? Cerita Putri Biuku. Boleh dong boleh sedikit, dong sedikit. sedikit dong. Yang poinnya aja. Poinnya aja. Rap. Bukan, itu lagu dong. Oh iya. 2, 3. Hei pemuda buruk rupa, siapa kau? Berani-beraninya melamarku. Aku putri raja, sedangkan kau hanya si buruk rupa. Hahaha, dasar tak tahu malu. Wow, iya. Dasar kau si buruk rupa kau ya. Oh iya. Untung kamera yang tadi nggak ke saya pas dia Iya, dapat. enggak. Oke. Next. Next.
Kalau saya Kak udah bergabung di Kampung Dongeng sekitar 4 tahunan. 4 tahunan. 4 tahunan. Masih belajar juga? Udah jadi relawan. Oh. Wow. Udah jadi relawan berarti sudah pernah backup Kak Nino juga. Yang paling susah Sudah. tuh ngaturnya ngapain sih anak-anak ini? Iya. Paling susah tuh ngaturnya kalau mereka sering ribut terus tuh nggak dengerin, jadi kita harus ngeluarin teknik-teknik atau bermain bersama biar mereka dengerin kita lagi ice breaking. Oh, keren. Fokusnya ya lebih susah mengatur fokus Iya. karena Udah kelas anak-anak berapa ya. sekarang? Kelas 2 SMP. Wah, baru kelas 2 SMP lah pasti ngatur anak-anak ya. Betul. Luar biasa. Iya, Next iya, siapa? next. Kalau Naya sih Kak udah 2 tahun mungkin. Oh, Ya. 2 tahun. Ya kenapa mungkin? Mungkin itu. Udah ikut lomba juga pernah? Udah. Oh, oke. Kalau sebelahnya lagi? Kalau saya sudah 2 tahun Kak. 2 tahun juga. Nah, ini Delas udah berapa lama? Kalau Yelza sih masih 2 tahun Kak. Oh, Masih masih 2 2 tahun. tahun. Pernah ikut lomba juga? Pernah. Oh. Ada Cek, satu lagi nih. Oh, Ya, boleh kenalan. Kenalan dulu. Nah, ini pengurus Kampung Dongeng. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kak Dwi. Oh, Halo, pasti Kak Kak Dwi. Kak Dwi pasti Halo. perannya yang lucu-lucu ya Kak Dwi pasti. Ya. Iya. Ini emak ya anak-anak. Kalau di dongeng musikal ini jadi emak-emak. Oh, oke. Kak Nino, kalau kita lihat ini kan ada anak-anak nih, totalnya berapa nanti yang akan pentas? 23. 23 orang. 23 dengan 10 pelatih. Oh, pelatihnya juga ikut nanti? Ada yang bagian gerak, ada yang bagian tari, ada Mimi Rindi. Mana ya orangnya Mimi Rindi nih ya? Ada Mimi Rindi yang bagian untuk gerak tari gitu. Oh. Jadi nanti kan konsepnya dongeng musikal, ada lagu dan tari. Seru banget, pokoknya harus nonton deh. Oh, Kak, apa sih Kak bedanya dari tiap tahunnya untuk pentas sendiri, ada khas sendiri-sendiri nggak kalau untuk Iya, di tahun tetap ini? dengan konsep tari dan lagu, tapi yang berbeda adalah cetraya daerahnya. Kak Dino akan usahakan semaksimal mungkin yang kita pakai itu adalah kearifan lokal Sumatera Selatan. Pasti ya, karena literasi di Sumatera Selatan dan budayanya banyak juga yang harus Banyak dikembangkan banget ya. Kak, apalagi bahasa ya. Oke, nah Kak, setiap pentas tahunan ini bagaimana sih respon masyarakat? Bagaimana responnya? 1, 2, 3. Sangat senang dan selalu ditunggu. Oke. Kak Nino, kalau kerjasama dengan pemerintah ini sudah sejauh mana kerjasamanya yang dilibatkan? Oke, kalau untuk kepemerintahan provinsi dan kota, kita disupport oleh Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Perpustakaan Kota Palembang, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kalau untuk di luar itu ada Bank Indonesia, kemudian ada OJK juga yang sering kerjasama dengan Kampung Dongeng. Oh. Ada banyak lah, pokoknya alhamdulillah yang support kita. Betul. Keren ya. Karena memang menyampaikan pesan melalui anak-anak ini lebih cepat nangkepnya biasanya. Betul, jadi dongeng itu adalah metode persuasif untuk menyampaikan pesan tanpa anak merasa digurui. Betul. Kalau bisa kita seminar tuh 15 menit udah bosen ya kan? Nino? Iya. Kalau saya pentas kan ada nyanyinya. Betul, ada tarinya. Ada tarinya, menyampaikan pesannya nggak melulu soal materi gitu. Materi kan 15 menit udah bosen ngantuk gitu Iya, ya. ini nanti 1 jam Kak. 1 jam? Iya, 1 jam. Nah Kak Nino, kalau tantangannya nih, apa sih yang Kak Nino selama Sebagai ketua iya, ya. sebagai ketua. Banyak banget Kak, karakter anak kan beda-beda ya. Iya. Kemudian Kak Nino akan ngelihat mereka itu dari sisi anak-anaknya tetap, walaupun punya karakter yang berbeda, mereka adalah anak pembelajar. Anak-anak tuh suka banget bermain. Nah, tinggal Kak Nino menyesuaikan. Makanya saya sering dibilang sama rombongan, anak-anak punya anak, karena pola saya itu mengikuti mereka. Oke. Nggak bisa keras-keras sama mereka, harus saya ikut obrolan mereka, cara mereka bermain. Makanya saya ini sering diculik. Kadang-kadang saya di mana kegiatan, mereka yang nyamperin, diajak ke jalan. Nah, masuknya itu ke sana. Bagaimana saya bisa membersamai mereka. Sebelum saya kasih materi, saya harus buat dulu mereka menyukai saya. Benar. Harus mingle dulu sama anak-anak Betul. ya. Kalau udah suka, apapun nanti pengaruh yang kita masuki kepada mereka, insya Allah masuk. Benar. Mama-mamanya juga. Mak-maknya juga. Jadi harus memang gitu. sering ada pertemuan juga berarti di luar Iya. kelas ya? Iya, sering. Makanya kayak Kak Nino bilang, nanti kalau udah dapet fee, telepon Kak mau ditraktir ke sini. Nah, itu sih. Oke. Nah sekarang Ceswan pengen tanya nih, bagaimana sih pendapat kalian
ke Kak Nino. Kak Nino itu orangnya seperti apa sih? Siapa nih yang mau jawab? Siapa yang mau ngomong? Angkat tangan. Tenang yang jauh-jauh tidak dicebet, tenang. Pelajaran yang diajarkan Kak Nino itu sangatlah menarik, dan menurut saya itu Kak Nino itu sangatlah semangat untuk mengajari kami yang awalnya kami tidak bisa apa-apa, sekarang kami sudah bisa berani untuk meraih cita-cita kami. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Ada lagi yang mau ngomong? Lagi. Yang dari yang cowok deh. Cowok. Siapa yang mau ngomong? Taya. Taya mau ngomong apa Taya? Tuh mic-nya tuh. Taya pokoknya jangan takut banget. Ayo, Gimana? apa yang mau disampaikan buat Kak Nino? Apa mau disampaikan buat Kak Nino? Mungkin say thanks, mungkin apa? Jangan takut. Iya. Kak Nino tutup mata. Ada? Atau sebelahnya mau dibantu? Sultan. Arifah? Ayo. Nah, Sultan dulu. Sultan dulu. Thank you untuk Kak Nino telah mengajarkan kami. Iya. Jadi mau nangis nanti ya. Oke. Kak Nino, ini acara nanti terbuka untuk umum kah? Atau nanti ada HTM-nya yang berlaku sendiri? Iya. Atau ada invitation-nya sendiri? Ada yang mau jawab? Acaranya? Oke. Ayo, mau jawab? Sayang mic-nya. Sebentar, mic-nya dulu sayang. Ya. Acara ini untuk undangan, tapi untuk umum yang sudah memiliki tiket, Kak. Nah, jadi kita bayar Kak HTM-nya 45.000. Tapi yakinlah Kak, dari 4 kali kami dongeng musikal sampai duduk di bawah yang penonton. Penuh itu. banget ya. Penuh banget. Dari kapasitas 350. Ya. Wih. Iya, 350 penonton sampai duduk lesehan di bawah. Alhamdulillah. Betul. Karena semangat, jarang-jarang ada pentas seni yang melibatkan anak-anak ya Kak Nino. Apalagi di Sumatera Selatan kayaknya belum ada ya. Selain Kampung Dongeng gitu ya. Oke deh, ini udah kita mau closing. Sesaat lagi juga tentunya jangan lupa juga untuk tonton pentas mereka. Tapi kalau nggak sempat bisa nonton juga di hari Minggu ada di PAL TV programnya ya. Iya. Ini juga bisa ditonton karena mereka menghadirkan cerita-cerita inspiratif melalui dongeng juga di PAL TV. Iya. Dan terakhir dong boleh closing statement-nya buat masyarakat. Ajakan ya. Iya, ajakan. Oke, dari Kak Nino Kak ya. Nino ya. Oke, adik-adik semua yang ada di Sumatera Selatan, jangan lupa tanggal 25 Desember saksikan kami para pendongeng cilik Sumatera Selatan dalam kegiatan dongeng musikal yang berjudul Tegak Petai Kami Tersalur. Karena dongeng dariku pesan kebaikan untukmu. Keren. Sekali lagi terima kasih Kak Nino. Terima kasih Kak adik-adik ya. semuanya, adik-adik. Sukses terus. Sama-sama. Semangat untuk pentas akhir tahunnya ya. Dan juga semangat untuk kedepannya karir dongengnya literasi Sumatera Selatan semoga makin membaik juga ya. Pemirsa di rumah, itu dia Halo Palembang edisi hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata aku Mang Camidun. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai musinya, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya. Acara ini dipersembahkan oleh